Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang hadis syarat jual beli. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang syarat jual beli. Jadi dalam melakukan transaksi jual beli itu banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syarat syariatnya, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Berbagai upaya mereka lakukan tanpa memperhatikan syariat demi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bahkan ada juga yang melakukan kecurangan demi memperlancarkan transaksi jual beli. Padahal pada hakikatnya transaksi yang mereka lakukan itu adalah transaksi ribawi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir atau suka bermaksiat. Para sahabat heran dan bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, namun tatkala pedagang itu menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya, kemudian mereka berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ada juga hadis tentang syarat jual beli dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mani ishtarai ta'aman man fala yabi hatta yaktalahu, yang artinya barang siapa yang membeli suatu makanan, maka janganlah ia menjual barang tersebut sebelum dia menerima sukatannya. Nah, jadi dari hadis itu kita bisa tahu kalau kita belum memenuhi semua syarat-syaratnya, belum menerima sukatannya, kita tidak boleh menjual barang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syariat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang haram. Nah, saya akan menjelaskan tentang rukun jual beli dalam Islam. Jadi yang pertama itu ada pihak yang bertransaksi. Jadi di dalam ini adanya penjual dan pembeli. Yang kedua itu barang. Jadi barang dapat berupa jasa atau barang yang ada wujudnya gitu. Biayanya objek jual menyewa. Biayanya objek jual berupa barang, namun bisa juga jasa yang berupa sewa menyewa. Yang ketiga itu harga. Jadi di sini ada kesepakatan nilai tukar. Harga bisa berupa senilai barang dan senilai uang. Yang keempat itu serah terima. Jadi adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Jika salah satu rukun jual beli di atas tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Namun jika sudah dilakukan, maka transaksi tersebut batal. Jadi di sini dapat kita pahami, jika salah satu rukun syarat jual beli dalam Islam ini tidak sah, maka transaksi ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu ada syarat jual beli dalam Islam, seperti hadis tadi yang saya sudah jelaskan. Di sini dalam syarat jual beli itu ada yang pertama itu berakal. Jadi seseorang yang bertransaksi itu harus balik dan berkemampuan dalam mengatur uang. Yang kedua itu kehendak diri. Jadi melakukan transaksi ini harus terjadi secara sukarela,
tidak ada keterpaksaan dari pihak lain maupun pihak manapun. Yang ketiga itu mengetahui. Jadi para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Karena di sini harus tertera yang jelas harga dan bentuk barangnya. Jangan asal diperjualbelikan. Jadi kita harus mengetahui isi dalam dan luarnya. Yang keempat itu suci barangnya. Jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Yang kelima itu barang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan ini bermanfaat dan tidak mubazir. Maksud dari ini, jika kita sudah membeli barang tersebut itu harus kita manfaatin dan tidak boleh terbengkalai begitu saja. Atau bisa saja jika kita tidak menggunakan barang tersebut bisa busuk atau terbengkalai begitu saja karena tidak ada yang menggunakan. Jadi yang keenam itu barang sudah dimiliki. Jadi penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut. Baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barangnya. Jadi barang ini sudah boleh dijual karena sudah memenuhi syarat. Yang ketujuh itu barang dapat diserah terimakan. Jika barang dapat diserahkan akan menimbulkan jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jadi jika sudah ada kesepakatan maka itu harus ada serah terima barang. Yang kedelapan itu ijab dan kabul. Transaksi harus saling berhubung, tidak terpisah meski berbeda tempat. Yang kesembilan itu lafaz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariat, para pihak harus memenuhi 4 rukun dan 9 syarat transaksi. Jadi jika semua syarat ini sudah terpenuhi, maka jual beli dalam Islam itu sudah sah dilakukan. Sekian penjelasan tentang syarat jual beli dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap yang tidak baik. Saya mohon maaf karena saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran hadis ahkamu amalah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.